Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri, berdoa memohon kekuatan, tuntunan, penyertaan Tuhan bagi kita untuk bisa berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Nya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-14 saudara. Mari buka Alkitab saudara, saya akan bacakan ayat firman Tuhan itu. Kita demikian bunyinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian jawab pembacaan ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu jadilah diri sendiri. Be yourself saudara. Ini yang akan kita renungkan. Dr. Robert Anthony, dia pernah berkata seperti ini. Anda tidak perlu menjadi bermacam-macam dalam hidup ini. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri. Itu yang dikatakan saudara. Tidak perlu macam-macam, jadilah diri sendiri. Itu maksudnya. Ada seorang gadis yang ingin sekali dia menjadi seorang penyanyi. Ia sadar bahwa dia memiliki potensi talenta bernyanyi yang baik. Tetapi di balik itu dia memiliki kekurangan secara fisik, di mana giginya dan bibirnya mengalami kekurangan saudara. Ya, tidak sesempurna ya gigi dan bibir gadis-gadis yang lain. Suatu hari untuk pertama kalinya dia diberi kesempatan bernyanyi di sebuah klub saudara. Karena dia merasa memiliki kekurangan fisik, dia berusaha untuk menyembunyikan kekurangannya itu. Lalu dia berusaha untuk menekan mulutnya untuk tidak membuka mulut. Ya, sehingga kedengarannya, suaranya menjadi sesuatu yang aneh. Akhirnya ketika dia bernyanyi, ada begitu banyak orang yang menertawakan dia. Dia dipermalukan dengan caranya yang seperti itu, di mana dia berusaha menyembunyikan kelemahan fisiknya. Akhirnya dia tidak bisa berkembang secara maksimal dalam potensi bernyanyinya saudara. Dia ditertawakan orang. Dia merasa malu pada saat itu. Dia malu bukan karena kekurangan fisiknya, tetapi karena berusaha untuk menyembunyikan kekurangan. Akhirnya dia tidak maksimal dalam mengembangkan potensinya. Lalu setelah kejadian itu dia sadar, ya, dia mulai melupakan kekurangan fisiknya. Dia mulai bangkit. Dia mulai berusaha membangun potensi dirinya jauh di atas kekurangan fisik yang dialaminya. Lalu berpikir untuk membuat penonton puas dengan suaranya. Lalu akhirnya suatu kali dia mengikuti kontestan bernyanyi, ya perlombaan bernyanyi festival. Dan ketika ia sudah berusaha untuk membangun potensi itu dengan baik tanpa harus menghiraukan kekurangannya sebagai penghambat, akhirnya saudara, dia berhasil menjadi juara. Luar biasa saudaraku. Baik sebagai bintang film, baik sebagai ya bintang radio, dia benar-benar menjadi pribadi yang membanggakan hanya karena potensinya dikembangkan secara maksimal. Walaupun dia benar memiliki kekurangan secara fisik, tetapi karena dia benar-benar fokus untuk mengembangkan potensi yang ada padanya, maka orang tidak terlalu fokus melihat kekurangannya. Dia hanya orang bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada bagi dirinya walaupun dia mempunyai kekurangan. Namanya adalah Casey Daily saudara. Ini gadis yang luar biasa. Dia adalah seorang anak dari seorang dirijen orkestra pada saat itu. Kita tahu saudaraku, setelah Casey Daily ini berusaha menjadi dirinya sendiri, saat itu juga ada banyak aktor, ada banyak aktris yang senang
dan yang kagum akan penampilannya dan ingin menjadi seperti Cash Daly ini, saudara. Dia menjadi panutan. Ada banyak orang yang kagum hanya karena dia mengembangkan potensi dirinya, talenta dirinya secara maksimal. Walaupun orang tentu melihat bahwa dia ada punya kekurangan, tapi dia menjadi merupakan sebuah kebanggaan karena dia tidak dibebani oleh kekurangannya untuk membangun potensi yang ada pada dirinya, saudaraku. William James, saudara, pernah berkata seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita. Seseorang yang selalu ingin menjadi seperti orang lain dan tidak pernah menemukan diri pribadinya sebenarnya, dia hanya mengembangkan 10% dari kemampuan mental yang ia miliki. 10%. Kalau kita selalu ingin menjadi pribadi orang lain, kita hanya bisa berkembang sampai dengan 10% dikatakan dari potensi kita. Padahal masih banyak kemampuan, masih banyak potensi yang bisa ia gali, ia kembangkan dari dirinya. Sesungguhnya, saudaraku, saudara dan saya juga dapat menjadi pribadi yang terbaik bila kita mau menggali, bila kita mau menggunakan setiap kemampuan, potensi, talenta yang kita miliki itu dengan maksimal. Ini perkataan dari William James, saudaraku. Mari, orang yang selalu ingin menjadi seperti orang lain, dia tidak akan mungkin berkembang dalam dirinya. Dia bahkan hanya bisa maksimal sampai dengan 10% mengembangkan dirinya. Betapa ruginya kita, saudara. Sementara ada begitu banyak potensi, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang ingin kita kembangkan dan mungkin bisa membanggakan hidup kita sekalipun kita mempunyai kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa malu menjadi diri sendiri, saudara. Hanya karena ingin menyenangkan hati orang lain. Jadilah dirimu sendiri, ya. Itu lebih baik. Lipat gandakan, maksimalkan kelebihan yang Anda miliki dalam dirimu itu. Tunjukkan itu kepada orang lain bahwa apa yang ada padamu itu adalah pemberian Tuhan, talenta Tuhan, ya, talenta dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Ya, tentu yang terbaik yang diberi Tuhan dititip untuk juga bisa membantu kita berkembang secara baik, saudaraku. Dengan demikian, kita akan terhindar dari iri hati, dari cemburu, dan dari perasaan ingin seperti orang lain. Karena sesungguhnya kita pun bisa ditiru orang lain. Kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Itu yang kita dapatkan. Itu sebanyak firman Tuhan yang kita baca, yang menyapa kita pada pagi hari ini, saudaraku, mengingatkan kita kembali betapa kita harus bersyukur atas apapun yang Tuhan buat dalam diri kita. Pemazmur Daud berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Apakah saudara sadar bahwa apapun keadaan hidup kita saat ini, kita diciptakan dahsyat, ajaib oleh Tuhan, saudaraku. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah saudara sadar bahwa engkau adalah ciptaan ajaib Tuhan? Bahwa kita semua diciptakan secara ajaib oleh Tuhan. Ajaib apa yang Tuhan buat dalam hidup kita? Ada begitu banyak keajaiban-keajaiban yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati ketika kita bisa menerima diri kita dengan baik. Ketika kita bisa benar-benar mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam diri kita dengan baik. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, menjadi diri sendiri itu pasti lebih menyenangkan daripada harus menjadi orang lain. Ya, karena masing-masing kita diciptakan, dilahirkan menjadi pribadi yang original. Tidak ada kita diciptakan menjadi pribadi KW atau tiruan atau fotokopi. Masing-masing kita diciptakan dengan keunikannya, saudaraku. Kita ori, saudara. Kita asli diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi kita tidak perlu setengah hati ataupun mungkin setengah mati untuk meniru menjadi orang lain. Hanya kita perlu bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat. Itu akan menjadi motivasi bagi kita mengembangkan diri kita dengan baik. Karena itu, saudaraku, jadilah diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu pasti itu jauh lebih indah dan jauh lebih menyenangkan. Yakinlah, saudaraku, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Walaupun mungkin kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, tetapi di balik semua itu, engkau masih punya talenta, engkau masih punya kelebihan, engkau masih punya sesuatu yang bisa engkau kembangkan dari dirimu. Be yourself and you will be happy, saudaraku. Mari nikmati hari ini dengan syukur.
menerima apa hidup kita apa adanya, dan mengembangkan setiap potensi kita dengan baik, maka kita akan berbahagia. Tuhan memberkati saudara dengan renungan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah kasih-Mu yang boleh menyapa kami pagi ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, untuk kami boleh bangkit, mensyukuri diri kami dan menjadi diri sendiri. Berkati umat-Mu dimanapun dengan pergumulan masing-masing. Biarlah setiap umat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka juga dihiburkan Tuhan. Hamba doakan umat Tuhan saat ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, demi nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, dimanapun mereka bergumul hari ini, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan, biarlah buah kandungan mereka juga sungguh diberkati oleh Tuhan hari ini. Bapa, hamba juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuntun mereka, beri mereka semangat belajar, beri mereka hikmat pengetahuan yang benar. Yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan menuntun mereka seturut dengan rencana-Mu. Yang menyelesaikan pendidikan dalam perguruan tinggi, Tuhan juga berkati. Hamba juga doakan umat Tuhan, anak-anak-Mu pagi ini yang bersuka cita, karena di hari ini mereka berulang tahun, di hari ini mereka mendapatkan rezeki berkat Tuhan yang baru. Biarlah mereka boleh diberkati, semakin diberkati Tuhan. Penuhkan hidup mereka dengan sukacita. Ajar mereka untuk bersyukur, karena semua yang mereka terima adalah anugerah Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu saat ini, dimanapun mereka mendengarkan renungan doa ini, yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, yang sedang terbelenggu oleh beban-beban dan persoalan hidup yang berat. Tuhan, mereka mengharapkan pertolongan-Mu. Biarlah kiranya ketika mereka mendengarkan doa ini, hamba mau berdoa bagi mereka, kiranya mereka semuanya boleh diberkati saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat ya dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di dalam saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini kepada yang lain, karena kami tahu ada begitu banyak orang yang hari ini merindukan kasih Tuhan. Bagikan kepada mereka supaya mereka bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan pagi ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.